Punden ini dinamakan Punden Lambang Kuning karena di tempat ini terdapat sebuah makam, yaitu makam Nyai Lambang Kuning. Area Punden Lambang Kuning terbagi menjadi dua halaman. Pintu masuk terdapat di sebelah timur, kemudian pada halaman pertama hanya terdapat sebuah pendopo. Pendopo tersebut digunakan untuk keperluan ritual, bersih desa, dan peristirahatan pengunjung. Gapura berbentuk padu raksa menjadi pintu masuk menuju halaman kedua. Sedangkan pada halaman kedua ini terdapat beberapa kumpulan benda purbakala yang dijadikan satu di sebuah rumah kecil. Benda-benda purbakala itu adalah sandung atau miniatur rumah atau lumbung. Miniatur rumah ini dulu diletakkan pada halaman pertama, sebelah kanan gapura pintu masuk ke halaman kedua. Kemudian dipindahkan karena alasan keamanan. Keberadaan miniatur rumah ini tercatat dalam RCO tahun 1906. Fungsi dari miniatur rumah ini dikaitkan dengan Dewi Sri sebagai Dewi Padi, dan ada juga yang mengkaitkan dengan kematian. Yang menarik, sebaran miniatur rumah banyak ditemukan di daerah Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Ada juga dua buah umpak persegi, yoni dengan bagian cerat terpotong. Kemudian batu tunggul. Dinamakan batu tunggul karena batu ini di tengahnya terdapat tonjolan. Batu ini mirip seperti batu kenong. Kemudian di sekitar halaman kedua ini terdapat 3 lumpang batu. Sebelah kiri tempat kumpulan benda purbakala terdapat sebuah pura Bali. Kemudian di sebelah kiri pura tersebut terdapat sebuah makam yang di tengahnya terdapat sebuah pohon. Makam tersebut dipercaya sebagai makam Nyai Lambang Kuning. Menurut cerita yang berkembang, konon dikatakan Lambang Kuning sendiri merupakan nama seorang gadis yang selama ini oleh masyarakat setempat disebut dengan Nyai Lambang Kuning. Gadis yang masih keturunan dari keluarga kerajaan Kahuripan pada masa Prabu Airlangga 1009 sampai 1042 Masehi. Beliau adalah korban dari geger Nyai Calon Ara, sehingga melarikan diri, dan dalam pelariannya Nyai Lambang Kuning membabat sebuah hutan belantara untuk tempat tinggalnya. Yang kemudian tempat itu saat ini menjadi sebuah desa, yaitu Desa Ngelambangan. Dari situlah Nyai Lambang Kuning juga dikenal berperan dalam sejarah berdirinya Desa Ngelambangan, yaitu di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Keberadaan makam ini juga tercatat dalam RCU tahun 1906. Setiap bulan Suro selalu diadakan bersih desa di Punden ini. Di sini juga terdapat 4 pasang pipisan dan gandik yang kesemuanya tersimpan di almari di belakang makam Nyai Lambang Kuning. Dahulu di desa ini juga terdapat arca yang tersimpan di salah satu rumah warga. Akan tetapi arca tersebut sudah hilang. Menurut juru kunci, arca tersebut sering dijadikan ritual untuk meminta-minta oleh beberapa warga. Laporan Knebel 1906 menyebutkan juga bahwa di Punden atau di desa ini terdapat sebuah arca yang bernama Reca Beksi Cangko. Namun saat ini arca tersebut telah hilang. Punden Lambang Kuning sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tempat ini menjadi pusat kegiatan spiritual dan kebudayaan bagi warga Ngelambang. Setiap kali ada warga desa yang memiliki nazar terpenuhi, mereka mengadakan syukuran di Punden Lambang Kuning. Selain itu, setiap tahun pada bulan Suro, warga desa rutin mengadakan tradisi bersih desa dengan menggelar kirap tumpeng yang dikirap dari rumah kepala desa ke Punden Lambang Kuning, yang kemudian dilanjutkan acara tayub atau gambyong, serta pada malam hari diadakan kegiatan pertunjukan wayang kulit, dongkrek, reok, serta kesenian lain.